Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Masrul Isroni Nur Wahyudi MA sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan teman-teman kami yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Fia Maufikatun Agustiana dengan NIM 21201009 dan Lailatul Fajriyah dengan NIM 21201026 dan Reva Nur Fadilah 21201028 dan Muhammad Muhibur Ridho Amin 21201038. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang nasikh mansukh. Saya selaku moderator akan mempersilahkan yang bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Nasih menurut etimologi atau dari segi bahasa adalah menghapus, menghilangkan atau memindah. Sedangkan menurut istilah terminologi adalah nasih menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian. Mansuh menurut bahasa atau etimologi adalah yang dihapus atau yang dipindah. Sedangkan menurut istilah adalah hukum syara' yang pertama yang belum diubah dan dibatalkan atau diganti oleh hukum dan dalil syara' baru yang datang kemudian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bab nasih: 1. Menghapus hukum syara' atau nasih. 2. Dalil yang menghapus atau nas. 3. Dalil yang dihapus atau mansuh. Syarat nasih mansukh ialah 1. Dalil yang menghapus atau nasih itu harus lebih kuat daripada dalil yang dihapus atau mansukhnya. Paling tidak dalil tersebut sama kuatnya. Yang kedua, dalil yang menghapus atau nasih itu harus jatuh setelah dalil yang dihapus atau mansukh. Kemudian yang ketiga, dalil yang menghapus atau nasih itu harus dalil syara'. Yang keempat, dalil yang dihapus atau mansukh itu harus hukum syara'. Kemudian yang kelima, dalil yang dihapus atau mansukh itu tidak boleh berkaitan dengan waktu. Kemudian yang keenam ialah dalil yang dihapus atau mansukh itu tidak berkaitan dengan masalah tauhid. Kemudian macam-macam nasih mansukh ialah yang pertama yaitu nashur rasmi wa baqaul hukmi, yaitu menghapus tulisan dan menetapkan hukumnya. Kemudian yang kedua ialah nashul hukmi wa baqaur rasmi, yaitu menghapus hukumnya tapi menetapkan tulisannya. Kemudian yang ketiga ialah nashul ammaini ayyur rasmi wal hukmi, yaitu menghapus kedua-duanya, yaitu menghapus tulisan dan hukumnya. Kemudian yang keempat ialah nashul kitabi bil kitabi, yaitu menghapus Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima ialah nashul kitabi bis sunnati, yaitu menghapus Al-Quran dengan hadis. Kemudian yang keenam ialah nashus sunnati bil kitabi, yaitu menghapus hadis dengan Al-Quran. Kemudian yang ketujuh ialah nashus sunnati bis sunnati, yaitu menghapus hadis dengan hadis. Ulama-ulama yang menghendaki adanya nasih mansukh. Yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i, yang kedua adalah Imam An-Nuhas, yang ketiga Imam As-Suyuti, yang keempat Imam Asy-Syaukani. Alasan-alasan menghendaki adanya nasih mansukh. Yang pertama karena adanya dalil yang menerangkan adanya nasih mansukh. Yang kedua karena adanya dua dalil yang bertentangan sehingga bila tidak dihapus salah satunya maka akan terjadi kesimpang siuran atau membingungkan. Ketiga karena adanya hikmah dan manfaat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang keempat karena yang membuat ayat tersebut adalah Allah, maka Allah lah yang berhak untuk menghapusnya. Ulama-ulama yang menolak adanya nasih mansukh. Yang pertama adalah Abu Muslim al-Isfahani, yang kedua adalah Imam Fakhrur Razi, yang keempat Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun salah keterangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui via grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Imam Rashid Ridho. Yang kelima adalah Imam Muhammad Abduh.